Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat pagi para pemuda pembangun negeri yang saya cintai. Kali ini kita kembali bertemu dalam Enjoy Studi Manajemen Organisasi bersama saya R. Arif Wibowo. Saudara-saudara, saya banggakan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang planning atau fungsi perencanaan dalam organisasi. Kali ini kita akan membahas fungsi berikutnya, yakni fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah pola hubungan antara para manajer dan para karyawan atau bawahan manajer untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut adalah hasil dari proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer pada tahap planning atau perencanaan. Jadi setelah melakukan perencanaan, maka manajer harus segera kemudian mengatur atau mengorganisasikan seluruh aktivitas yang direncanakan agar dapat mencapai seluruh tujuan dengan penuh sukses. Pengorganisasian mengacu pada koordinasi sumber daya manusia dan sumber daya organisasi, di mana pekerjaan, sumber daya fisik, ataupun juga sumber daya finansial dialokasikan dalam organisasi. Tujuan pengorganisasian adalah yang pertama, satu, membagi pekerjaan yang harus dilakukan menjadi departemen-departemen dan jabatan-jabatan yang rinci atau detail. Kemudian membagi tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi tersebut. Yang keempat adalah mengkelompokkan pekerjaan-pekerjaan ke dalam unit-unit. Yang kelima, membangun hubungan di kalangan individu, kelompok, departemen, atau divisi. Yang keenam adalah menetapkan garis wewenang formal. Sedangkan yang ketujuh adalah mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi. Kegiatan dalam pengorganisasian meliputi satu, pengalokasian sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua adalah menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kegiatan perekrutan, penseleksian, kemudian pelatihan dan pengembangan sumber daya. Kemudian yang keempat adalah kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. The right man in the right place and time, mungkin begitu. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi di mana tugas-tugas dan jabatan dibagi dan dikelompokkan serta dikoordinasikan. Tujuan struktur organisasi ini adalah agar para employee atau karyawan, anggota organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi adalah satu, spesialisasi kerja atau pembagian kerja. Yang kedua adalah departementalisasi, yang ketiga adalah rantai komando, yang keempat adalah rentang kendali, yang kelima adalah sentralisasi,
dan desentralisasi. Kemudian faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah satu, strategi organisasi. Jadi berkaitan dengan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun oleh manajer di antara para manajer dan bawahan atau employee. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Yang ketiga adalah anggota atau karyawan. Kemudian yang keempat adalah ukuran organisasi. Bentuk organisasi, paling tidak ada 4 bentuk organisasi. Yang pertama adalah organisasi lini. Yang kedua adalah organisasi fungsional. Yang ketiga adalah organisasi matriks. Dan yang keempat adalah organisasi divisional. Masing-masing bentuk organisasi itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Dan masing-masing memiliki ciri-ciri khas tertentu. Yang pertama adalah organisasi lini atau garis, adalah suatu bentuk organisasi yang mana setiap pekerjaan hanya mengenal satu pimpinan atau satu pemimpin, ya, satu atasan gitu, ya, yang membawahinya. Kelebihan atau kebaikan dari sistem ini atau organisasi lini ini adalah antara lain satu, adanya kesatuan perintah, ya, kesatuan dalam kepemimpinan. Yang kedua, pemimpin lebih cepat dalam mengambil keputusan dan juga cepat dalam mengkontrol dan seterusnya. Ya, cepat memberikan arah, memberikan perintah, dan kemudian juga mungkin penghematan biaya atau efisiensi bisa lebih tinggi, ya. Tetapi juga belum tentu, ya. Sedangkan kekurangannya antara lain adalah seringnya terdapat birokrasi yang menghambat jalannya organisasi. Kemudian tidak ada spesialisasi, jadi menyebabkan tugas yang dikerjakan mungkin, nah di sini kurang efisien, bisa menyebabkan kurang efisien atau kurang efektif. Kemudian juga kurang kerjasama antar masing-masing bagian. Kemudian organisasi fungsional adalah pembagian tugasnya didasarkan menurut fungsi yang ada di dalam organisasi. Jadi bawahan bisa mendapatkan perintah dari beberapa kepala bagian atau departemen yang masing-masing ahli di bidangnya. Kemudian keuntungannya atau kelebihannya adalah spesialisasi para karyawan dipergunakan semaksimal mungkin. Kemudian biasanya solidaritas antar karyawan yang sama, ya, tugasnya, sama spesialisasinya, menjalankan fungsi yang sama, mereka solidaritasnya tinggi, ya. Tetapi nanti kekurangannya di situ ada, ya, kekurangan yang malah justru sebaliknya. Kemudian mungkin juga dari sisi moral dan disiplin, biasanya karyawan yang model organisasi fungsional yang demikian ini itu lebih disiplin, ya. Kemudian kekurangan dari sistem organisasi fungsional ini adalah biasanya terlalu egois, ya. Jadi terlalu spesialisasi diri dalam bidang tertentu dan akhirnya kemudian dia kurang peduli, ya, terhadap fungsi yang lain, ya. Jadi terlalu mementingkan fungsinya sendiri. Sedangkan yang berikutnya organisasi matriks, organisasi manajemen seperti organisasi manajemen proyek, yang mana spesialis ahli-ahli dalam beberapa bidang didajikan dalam satu, ya, satu proyek, satu pekerjaan dan seterusnya untuk menangani suatu proyek tertentu. Di sini kebaikannya adalah antara lain memungkinkan organisasi menangani proyek khusus. Yang kedua adalah memungkinkan digunakan pengetahuan khusus dimanapun ditemukan dalam organisasi, ya.
kemudian melintasi banyak garis organisasi ya untuk mempercepat pengembangan proyek. Nah, sedangkan kekurangan dari organisasi matrik ini adalah perlu manajer yang sangat khusus, ya, yang kemudian biasanya mengabaikan kesatuan perintah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan masalah bagi karyawan kalau mereka kembali kepada pekerjaan semula. Sedangkan yang terakhir adalah organisasi divisional. Jadi organisasi divisional ini adalah suatu bentuk organisasi yang pembagian tugasnya dibagi menjadi beberapa unit yang agak agak otonom, ya. Jadi agak mandiri, agak otonom, berdiri sendiri begitu. Yang tiap-tiap unitnya mempunyai sumber daya untuk beroperasi secara mandiri. Ya. Kebaikannya atau kelebihannya organisasi ini antara lain adalah titik berat pada produk divisi sangat jelas. Kemudian pengendalian dan penilaian dilakukan secara langsung, tetapi kekurangan ya atau keburukan dari sistem organisasi ini adalah satu, koordinasi proyek yang harus melintasi garis divisi sering terjadi hambatan atau sukar. Kemudian penghematan mungkin menjadi masalah ya, karena banyak fungsi yang berduplikasi pada tiap divisi. Ya, kemudian juga manajer mungkin menghadapi kesukaran dalam mengekspos keluar divisi mereka. Jadi aspek penting dalam pengorganisasian adalah antara lain satu, membagi pekerjaan secara spesifik. Yang kedua adalah menetapkan tugas dan tanggung jawab sehubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan tugas-tugas yang berbagai macam. Yang keempat adalah membentuk hubungan antara individu-individu dan kelompok-kelompok dan departemen-departemen. Dan juga yang kelima adalah membentuk garis wewenang formal. Nah, di sini letaknya perlulah struktur organisasi. Sedangkan yang terakhir adalah mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi. Tetapi khusus untuk sumber daya manusia, biasa ada yang berpendapat bahwa ini termasuk dalam fungsi manajemen, yaitu staffing. Tapi bagi yang berpendapat tanpa staffing, maka masuk di dalam fungsi organisasi ini. Jadi dua kata kunci yang bisa kita ambil dari pengkoordinasian ini adalah, yang pertama adalah koordinasi, yang kedua adalah rentang manajemen. Pengertian koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada unit-unit yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif dan efisien sebagian besar tergantung pada jumlah bawahan-bawahan ya, yang dikoordinasi, ya, jumlah bawahan yang disupervisi, yang harus melapor kepadanya, ya, yang dikenal sebagai rentang manajemen atau rentang kendali. Kebutuhan akan koordinasi sangat bergantung kepada sifat dan kebutuhan komunikasi ya, pada saat pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan. James D. Thompson mengatakan bahwa ada 3 bentuk saling ketergantungan di antara unit-unit organisasi. Yang pertama adalah both
interdependence, yaitu saling ketergantungan yang menyatu. Yang kedua adalah sequential interdependence, yaitu saling ketergantungan yang serial atau berurutan. Yang ketiga adalah saling ketergantungan yang timbal balik atau reciprocal interdependence. Dalam pencapaian koordinasi sering terjadi masalah-masalah. Jadi masalah-masalah yang terjadi dalam pencapaian koordinasi efektif menurut Paul, Lawrence, dan Lord, ya, ada 4 perbedaan sikap dan cara kerja individu dan departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas dalam perorganisasian bagian-bagian secara efektif. Yang pertama adalah adanya perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Yang ketiga, perbedaan orientasi antar waktu. Dan yang keempat adalah perbedaan dalam formalitas struktur. Sedangkan mekanisme dasar yang bisa digunakan untuk mengatasi perbedaan tersebut adalah yang pertama hierarki manajerial atau tingkatan dalam manajerial. Yang kedua adalah aturan dan prosedur yang berlaku. Jadi pentingnya di sini adalah peraturan ya, dan prosedur dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah rencana dan penetapan tujuan. Sedangkan teknik untuk mencapai koordinasi yang efektif bisa dilakukan dengan cara yaitu pertama koordinasi dengan peraturan atau dengan prosedur. Yang kedua koordinasi by target atau goal. Kemudian yang ketiga koordinasi melalui hierarki. Yang keempat melalui departementalisasi. Yang kelima bisa dilakukan koordinasi melalui staf asisten. Sedangkan yang keenam bisa melalui penghubung atau liaison. Kemudian bisa juga melalui suatu kepanitiaan atau komite, bisa juga kemudian koordinasi dilakukan dengan menggunakan integrator yang independen ya, atau penghubung independen, dan yang terakhir bisa koordinasi dilakukan dengan mutual adjustment atau pengaturan bersama. Kemudian penjelasan tentang rentang manajemen atau rentang kendali. Bahwa prinsip rentang manajemen berkaitan erat dengan jumlah bawahan ya, yang dapat dikendalikan secara efektif oleh manajer atau atasan. Ya. Jadi ini sangat berpengaruh juga. Kemudian antara rentang manajemen dan koordinasi saling berhubungan erat. Kemudian ada anggapan bahwa semakin besar jumlah rentang semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan bawahan secara efektif. Kemudian tetapi ya juga belum bisa diukur ya, sejauh seberapa yang efektif dan efisien. Kemudian ada 2 alasan mengapa penentuan rentang manajemen yang tepat itu adalah sangat penting. Yang pertama adalah rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Yang kedua adalah ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi ya, dan struktur organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Yang pertama adalah kesamaan fungsi. Yang kedua adalah kedekatan geografis. Yang ketiga adalah tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Yang keempat adalah tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Kemudian kelima adalah bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Yang keenam adalah faktor yang berhubungan dengan situasi, berhubungan dengan atasan dan bawahan. Dalam memilih suatu rentang manajemen, manajer harus mempertimbangkan
tidak hanya hubungan satu dengan yang lain secara langsung, ya, dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok atau lebih. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Garikunas, dan dia merumuskan bahwa menetapkan rentang manajemen, ya, ada jumlah hubungan, ya, yang dirumuskan dengan relation atau R, ya, yang merupakan fungsi jumlah bawahan. Dia mengatakan bahwa R sama dengan N itu adalah jumlah bawahan, R sama dengan N dikalikan dengan dalam kurung, ya, 2 pangkat N-1, kemudian ditambah dengan N-1. Semisal kalau bawahan itu ada 2 orang, maka jumlah hubungan yang harus terjadi adalah 2 dikalikan 2 pangkat 1 ditambah dengan 1. Jadi 2 dikalikan 3 atau sama dengan 6. Jadi kalau bawahannya 2 berarti harus ada 6 jumlah hubungan. Kalau kemudian kita lihat kalau bawahannya 3, maka sudah 3 dikalikan 2 pangkat 2 ditambah 2. Jadi 2 pangkat 2, 4 ditambah 2, 6 dikalikan 3 berarti sudah 18, ya, jumlah hubungan yang harus dilakukan agar pengorganisasian di situ, koordinasi di situ efektif dan efisien. Demikianlah saudara-saudara para pemuda pembangun negeri yang saya cintai, ya, materi pengorganisasian yang bisa kami sampaikan. Memang belum semuanya materi bisa tersampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Maka terus kemudian Anda harus mencari tambahan sendiri. Dan kami sudah menyediakan tambahan PPT-nya. Ya, silahkan unduh, ya, di MOOC UNER. Mudah-mudahan studi kita bermanfaat dan ikutilah untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.